Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang ranking FIFA Timnas Indonesia yang terbaru, yang sekarang berada di peringkat nomor 129. Setelah sebelumnya kita tahu, Timnas Indonesia sempat berada di ranking 170-an. Kalau nggak salah, ranking 174 pada saat Shin Tae-yong menjadi pelatih dari Tim Nasional Indonesia. Dan memang seperti yang berkali-kali saya jelaskan di beberapa konten dari channel YouTube Triple B, bahwa ranking FIFA dari sebuah timnas tidak bisa dijadikan patokan tentang kekuatan dari tim nasional tersebut. Tapi ranking FIFA dari sebuah timnas itu bisa menjadi patokan tentang progres dari timnas tersebut. Jadi pada saat sekarang kita melihat ranking dari timnas Indonesia naik terus di ranking FIFA, ya tentu ada sebuah progres yang real. Jadi ini bukan semacam ilusi apalagi mimpi. Tapi betul teman-teman, Timnas Indonesia kita sekarang sedang meroket. Kenapa bisa meroket seperti ini? Walaupun memang kita tahu permainan belum sempurna. Tapi kenapa bisa meroket seperti ini? Karena ada sebuah proses yang cukup panjang yang dijalankan. Ada juga cek dan recheck yang dilakukan oleh Shin Tae-yong terhadap pemain-pemain yang memang dia panggil ke Tim Nasional Indonesia silih berganti. Karena kita tahu ada beberapa pemain yang sebelumnya dipanggil oleh Shin Tae-yong dan sekarang tidak lagi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Karena memang Shin Tae-yong adalah pelatih yang 110% profesional. Artinya dia memilih pemain sesuai dengan kebutuhan dari Tim Nasional Indonesia. Dan pada saat pemain tersebut sudah sulit untuk bisa memberikan performa terbaiknya dan ada pemain lain yang bisa memberikan performa yang lebih baik, tentu dia akan memilih pemain tersebut. Dan memang kita tahu masih akan bertambah jumlah pemain diaspora di Tim Nasional Indonesia. Itulah mengapa sekarang kita melihat permainan dari timnas kita lebih rapi. Para pemain lebih percaya diri di atas lapangan. Artinya, tim-tim raksasa pun tidak akan mudah untuk mengalahkan kita, apalagi pada saat timnas kita bermain di kandang sendiri, seperti di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi memang sekarang kita sudah bisa melihat teman-teman sebuah progres yang berkelanjutan. Karena pada saat ranking FIFA dari timnas kita itu mulai naik, maka naik terus. Dan kita tahu juga ada target dari PSSI yang diungkapkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa dia menginginkan agar timnas kita berada di ranking FIFA 100 besar. Nah ini sangat penting supaya nanti para pemain kita juga bisa bermain di luar negeri, bisa juga dilirik oleh klub-klub dari luar negeri dan juga bisa diberikan kesempatan untuk bermain. Karena klub manapun yang akan mencari pemain dari Asia, apalagi ASEAN, mereka pertama-tama akan melihat dulu ranking FIFA dari tim nasionalnya dan apakah pemain tersebut menjadi bagian atau tidak dari tim nasional tersebut. Jadi ranking FIFA ini juga ya penting walaupun tidak menggambarkan kekuatan dari sebuah tim nasional. Tapi pada saat sekarang timnas kita segera nih akan masuk ke 100 besar, artinya ya kita membutuhkan pemain-pemain yang bisa perform secara konsisten. Maka itu saya pikir ya tidak akan merupakan sebuah kejutan jika nanti akan ada pemain-pemain baru yang menjadi bagian dari Tim Nasional Indonesia. Apakah itu pemain-pemain diaspora atau juga pemain-pemain yang sekarang bermain di kompetisi domestik, yaitu Liga 1. Jadi memang dalam beberapa pekan terakhir, kalau kita sering melihat bahwa Shin Tae-yong menonton pertandingan-pertandingan Liga 1 langsung di stadion, artinya dia memang coba mencari bakat-bakat yang bermain di Liga domestik kita. Artinya dia tidak saja fokus kepada pemain-pemain diaspora, enggak dong. Kan dia kan merupakan pelatih dari Indonesia dan dia menetap di Jakarta. Artinya dia tentu akan melihat juga performa dari para pemain yang bermain di Liga 1. Kalau memang ada pemain yang menurut dia ini bisa memberikan kontribusi, bisa mengikuti konsepnya, rajin dalam latihan, disiplin dalam bermain, ya pasti dia akan panggil ke tim nasional. Ya bahwasannya nanti dia mendapatkan menit bermain, itu juga lebih baik bagi sang pemain. Dan saya melihat sih memang Shin Tae-yong ini memang lebih sering memilih pemain-pemain muda ya. Artinya ya usianya yang di bawah 25 tahun. Karena memang dia menginginkan timnas kita tuh punya kekuatan untuk jangka panjang. Jadi jangan short term saja. Maka itu pemain-pemain diaspora yang dipilih juga banyak yang usianya di bawah 25 tahun kan. Supaya bisa bertahan lama nih timnas kita kekuatannya. Dan sekarang mata dunia kan mulai tertuju ke Indonesia. Kok bisa tim ini langsung naik nih di ranking FIFA. Dan Indonesia merupakan tim yang memang melaju cukup kencang di ranking FIFA ini. Melaju ke atas ya. Jangan sampai juga drop ke bawah kita.
Jadi memang pada saat timnas kita ini sudah bagus, performanya mulai mengejutkan dunia, yang kita harapkan adalah konsistensi. Nah, bagaimana caranya bisa konsisten? Konsisten itu adalah pada saat para pemain fully fit. Artinya mereka fit 100% untuk bisa tampil habis-habisan di atas lapangan. Apalagi kita tahu bahwa salah satu strategi dari Sintayong selalu meminta para pemain kita itu melakukan pressing. Pressing and move, pressing and move. Nah, inilah konsep permainan di era sepak bola modern. Dan sekarang kalau saya melihat, banyak tim di Liga 1 itu mulai memakai konsep seperti ini. Salah satunya yang saya nonton itu di pertandingan semalam adalah Persebaya Surabaya. Kan tuh kelihatan mereka mainnya agak pragmatis, pressing, attack, movement dari para pemain sangat cepat, sirkulasi bola ke depan sangat cepat. Maka itu, pada saat Persebaya tertinggal, mereka bisa switch tempo. Mereka bisa menaikkan tempo, tapi kemudian mereka menurunkan tempo. Nah, seperti itulah kira-kira permainan dari tim nasional kita. Maka itu jika teman-teman sering bingung kenapa sih lebih banyak menumpuk pemain di tengah dan juga di belakang, ya karena itulah salah satu konsep permainan di era sepak bola modern. Real Madrid, kita tahu klub yang paling sukses di Liga Champions, pola permainan mereka seperti itu. Memang kadang-kadang kita menginginkan permainan yang indah, tapi kalian juga harus paham permainan yang indah itu biasanya terjadi di pertandingan-pertandingan eksebisi. Nah, itu bolehlah permainan yang indah, ya kan, show of skill. Tapi kalau di permainan level tinggi yang diperlukan adalah efisiensi dan juga efektivitas. Efisiensi dalam bertahan, meminimalisir ruang gerak dari para pemain tim lawan, dan efektivitas dalam hal menyerang. Artinya perlahan-lahan nih, target dari PSSI mulai terrealisasi. Ya kan? Mulai untuk dari penyisian Piala Dunia sudah masuk ke round 3, kemudian di ranking FIFA, naik terus peringkatnya, tinggal sekarang kita menunggu pembinaan juga untuk pemain usia muda dari PSSI. Memang pembinaan ini tentu butuh juga dukungan dari klub, ya. Tapi klub juga butuh dukungan dari PSSI. Artinya PSSI juga harus menyiapkan liga untuk para pemain usia muda, kalau bisa dengan sistem kompetisi. Jadi jangan sistem turnamen lagi, tapi ya kalau memang berat untuk sementara ini, ya buatlah minimal sistem turnamen. Kan ada tuh Elite Pro yang U19, kemudian Elite Pro yang U16, biar kita juga ada regenerasi di grassroots level, tapi tetap kita membuka mata terhadap pemain-pemain diaspora yang berada di luar negeri. Dan yang saya baru baca berita kemarin ini, saya gak tahu benar atau enggak, bahwa ternyata anaknya Rafael van der Vaart ya, itu ternyata keturunan Indonesia juga loh. Kalau nggak salah ibunya itu keturunan Indonesia, artinya bisa juga nanti dia juga ditarik ya untuk bermain bagi tim nasional Indonesia, dan usianya juga masih muda, gak masalah mau usia muda pun ya. Kalau memang kita bisa dapat untuk U19 atau juga U16, menurut saya gak ada masalah. Kita lihat saja Matt Baker tuh mainnya bagus sekali kan, bahkan Australia tuh hampir mau ambil kembali loh dia, ya kan, tapi dia tetap memilih Indonesia. Ya, kita gak tahu nanti kedepannya seperti apa. Tapi poin saya adalah sekarang bahwa segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik oleh federasi, dan juga Sintayong bisa mengikuti dan bisa juga beradaptasi dengan target-target yang diberikan oleh federasi. Seperti sebelumnya, ya jangan lupa targetnya adalah agar tim nasional senior kita lolos dari fase grup di Piala Asia Senior, lolos. Kemudian untuk bisa lolos tim nasional Indonesia U23 dari fase grup, lolos juga. Artinya memang ini pelatih kelas dunia yang memang paham bahwa timnas kita ini punya kekuatan. Dan untuk lolos ke Piala Dunia kan memang gak ada target. Tapi kita semua tentu berharap tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Apalagi itu Miss Hilgers juga mengatakan bahwa dia ingin membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Artinya memang dia optimis dengan melihat kekuatan dari tim nasional kita yang sekarang juga terlihat dari ranking FIFA. Karena pada saat ranking FIFA-nya naik terus, berarti progres dari tim nasional kita memang real. Dan kalau nggak salah kita sudah menyalip tim nasional Malaysia ya. Kalau nggak salah Malaysia itu kan di 130-an ya. Nah, saya belum ngecek lagi deh, karena saya baru baca beritanya langsung saya membuat konten ini. Ya hari ini memang saya gak enak badan ya, teman-temannya lagi sakit, memang udaranya lagi kurang baik ya. Tapi tadi pagi saya sibuk karena kami lagi setup studio baru kan. Nah, saya ada masukin juga ya kurang lebih foto dah dari studio baru yang memang belum di setup, tapi tadi sudah datang lah orang-orangnya untuk interior dan juga untuk lighting. Ya segera, mudah-mudahan awal bulan depan saya sudah bisa membuat konten dari studio baru tersebut. Tapi hari ini teman-teman, jujur ya, dari hati saya ini saya sangat senang dengan ranking FIFA dari Indonesia. Artinya ya kita sekarang melihat perlahan-lahan progresnya mulai bagus, dan kita harapkan konsistensi itu bisa dipertahankan. Ya caranya seperti yang tadi saya katakan, para pemain kita fully fit. Yang kedua, fokus pada saat pertandingan. Dan yang ketiga,
tentu bermain dengan level disiplin yang tinggi, karena itulah konsep permainan dari Shin Taeyong. Dan saya pikir nanti lawan Bahrain dan juga lawan China dengan 2 tambahan pemain seperti Miss Hilgers dan juga Eliano, ya saya pikir gak ada salahnya juga kita merasa optimis bahwa tim nasional kita akan bisa berbuat yang terbaik dan mendapatkan hasil akhir yang positif. Jadi untuk sementara teman-teman, kita nikmati momen indah ini karena timnas kita mulai naik level. Dan kita harapkan bisa bersaing pada level yang lebih tinggi, yaitu di level Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.